Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung, seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sungguh bersyukur di minggu ini kita tetap diberikan kesempatan untuk beribadah, baik langsung hadir di gereja maupun yang beribadah di rumah. Itu semua karena kasih Tuhan. Kita buka ibadah hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari apapun yang ada dalam pikiran kita atau pergumulan yang sedang kita hadapi, kita mau mempersiapkan diri kita agar terfokus kepada Allah. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat sekalian dipersilakan untuk berdiri. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang saleh. Mari kita angkat pujian, umatnya pujilah di buku KPPK nomor 9. Haleluya, amin.
Pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhan. Haleluya, amin. Pujilah padanya. Haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasih-Nya. Haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus. Pujilah Sang Kristus. Haleluya, amin. Gemarlah jiwamu. Haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya. Selamanya puji Dia. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu bagi setiap kami sehingga kami boleh hadir pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kami hati untuk datang kepadamu pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami yang terlibat di dalam pelayanan dan semua kami yang hadir. Kiranya hati kami sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Melalui ibadah hari ini, kami boleh memahami, kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Dan melalui hari ini juga dalam ibadah ini, kami boleh semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pimpin, Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita masih tetap berdiri. Kita mau mengakui iman kita yang dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Kita mau mengikat pengakuan iman rasuli kita, dibaca dengan bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 圣徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，以圣灵感验，由等称尼玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉入十字架，受死埋葬，降在一天，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相逢，我信罪得赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。Jemaat sekalian, kita masih berdiri. Hanya di dalam nama Yesus saja sumber pengharapan kita. Jangan pernah ragu akan apapun yang terjadi. Sebab Allah bersama kita senantiasa, yang setia menjaga kita dengan kuasa-Nya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Mari kita memuji Allah kita mau angkat pujian hai dalam namanya. Firman terangi jalanku,
bagiku selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita mau baca bacaan pertanggapan. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Yang sudah dapat katakan amin. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Kita baca dengan silih berganti. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Padamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sedemikian bacaan pertanggapan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita mau angkat pujian, percaya dan patuh di buku KPPK nomor 240. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah memelihara kita sepanjang minggu ini. Ya, sekalipun kita mungkin berupaya untuk tetap sehat, makan makanan yang sehat, istirahat yang teratur, tetapi semuanya sebenarnya itu karena berkat Tuhan. Sehingga kita boleh tetap sehat dan hari ini kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih dari itu kita juga bersyukur karena Tuhan memberi kita hati untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Bukankah banyak orang Kristen, orang percaya, jumlahnya sangat banyak, tetapi secara khusus di GKKB Kumpai, bukankah jemaat Kumpai itu banyak? Tapi coba perhatikan di sekitar kita, siapa-siapa yang tidak hadir. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa sesungguhnya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang menggerakkan hati kita. Dan kita peka akan suara Tuhan itu sehingga kita boleh meresponinya dan datang hari ini. Jadi itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Kita boleh hadir hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya hari ini dalam ibadah ini semakin menambah pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan kita. Dan kita boleh pulang dari tempat ini dengan satu keyakinan yang semakin kukuh, yang semakin tangguh, dan juga kita semakin berkomitmen untuk mengikut Tuhan seumur hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya rindu kita berdoa. Mari memohon Tuhan menolong kita, supaya kita boleh memahami, mendengar, menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini boleh hadir bersama dengan saudara-saudari kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan menolong kami, karena kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan suara Tuhan untuk memimpin kami, untuk mengendalikan hidup kami, dan untuk mengarahkan kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan kami belajar untuk mengasihi Engkau. Tolong setiap kami yang hadir, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 16 yang sudah kita baca tadi. Ayat 21 sampai 28 saya akan baca kembali. Silakan Bapak Ibu simak di Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya atau memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi diberi judul sesuai dengan tema pada sebulan ini mengenai pemuridan, yaitu apakah Anda murid atau bukan? Apakah saya seorang murid atau bukan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang sudah berlalu, berarti hari ini minggu yang ketiga ya.
kita telah belajar mengenai pemuridan. Yaitu apa yang dimaksud dengan pemuridan, mengapa gereja kita harus melakukan pemuridan, dan apa hasil yang harus dicapai atau apa yang akan kita dapat ketika melakukan pemuridan atau ketika mengikuti pemuridan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita belajar mengenai pengertian pemuridan, alasan melakukan pemuridan itu apa, juga hasil dari pemuridan itu sendiri, maka hari ini saya akan memaparkan satu pertanyaan yang menjadi refleksi untuk diri kita sendiri. Ya, dalam bentuk tema itu, yaitu apakah saya atau apakah Anda adalah seorang murid atau bukan. Jadi pertanyaan ini ditujukan bukan hanya kepada saya, tapi kepada kita semua. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari, seorang murid atau bukan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pertanyaan ini ditujukan kepada kita, yaitu apakah kamu seorang murid atau bukan, tentu kita harus memberi jawaban, bukan? Kalau orang bertanya, alamat Kumpai yang Jalan Kuala 2 itu sebelah mana? Kalau ada orang baru mau ke sini kan ke Kumpai, tentu kita akan menjawab, oh sebelah sana, yang ada di sana yang nanti ada perusahaan alas. Pokoknya lurus saja ke sana. Pasti kita akan memberi jawaban. Dan kalau saya melanjutkan pertanyaan itu, apa alasan saudara berkata bahwa saudara adalah seorang murid? Kan seperti itu kan kalau orang bertanya kan. Kalau orang bertanya apakah kamu seorang murid? Lalu kita memberi jawaban, dan kalau dilanjutkan, apa alasannya? Kenapa kamu menjawab bahwa kamu adalah seorang murid? Misalnya saya tanya, ini gak usah dijawab ya, nanti ya saya sebut namanya. Misalnya saya tanyakan sama Aliong, Liong, apakah kamu seorang murid? Lalu misalnya Aliong menjawab, iya saya seorang murid. Lalu saya melanjutkan pertanyaan saya kepada Aliong. Mengapa Aliong berkata bahwa Aliong seorang murid? Apa jawabanmu Aliong? Apa alasanmu Aliong? Nah Bapak Ibu sekalian, tentu pertanyaan ini bukan hanya untuk Aliong, untuk Pak Amun, untuk Pak Ko, untuk Wester, untuk saya, tetapi untuk kita semua yang hadir. Untuk Winda, untuk papanya Thomas, untuk Acing, untuk Milna, semua. Untuk kita semua. Jadi pertanyaan ini untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masing-masing menjawab pertanyaan di atas, maka saya ingin mengajak kita melihat pada teks yang telah kita baca. Sehingga hal ini dapat menambah wawasan kita, sehingga dapat merefleksikan pertanyaan itu pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita mendapat pertanyaan ini, tentu pertanyaan ini tidak harus orang lain yang menanyakannya kepada kita kan, tapi perlu kita tanya untuk diri kita sendiri. Seperti saya, misalnya saya tanya, wih Mama Talia, kamu seorang murid apa bukan sih? Seperti itu. Jadi tidak menunggu orang lain bertanya kepada kita, tetapi perlu kita tanyakan pada diri kita, apakah saya seorang murid atau bukan? Nah Bapak Ibu, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-21. Dalam ayat yang ke-21 ini dimulai dengan 3 kata, sebenarnya itu panjang kalimatnya, tetapi saya mau ambil 3 kata ini, yaitu dikatakan sejak waktu itu. Sejak waktu itu kapan? Apa sih maksudnya? Kenapa penulis mengatakan sejak waktu itu? Maksudnya sejak kapan? Berarti ini berbicara tentang waktu. Nah, saudara sekalian, dalam pasal 16 ini menginformasikan kepada kita bahwa di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 sebelum pembacaan kita tadi, berarti perikop sebelumnya itu, ada satu momen antara Yesus dan murid-muridnya saja. Jadi tidak ada orang lain, hanya murid-muridnya dan Yesus saja. Ada satu kesempatan di mana mereka berbincang-bincang. Dan pada kesempatan itu Yesus menanyakan kepada murid-muridnya. Dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Menurut yang kalian dengar murid-muridku selama ini, siapa anak manusia itu atau siapa Yesus itu? Siapakah saya itu menurut mereka? Lalu murid-murid itu memberi jawaban kepada Yesus. Katanya, ada yang berkata, kamu Yesus guru, kamu adalah Yohanes Pembaptis. Terus ada juga yang bilang, kamu itu Elia. Terus ada juga yang bilang, kamu itu Yeremia, salah satu dari nabi-nabi di perjanjian lama. Nah, setelah Yesus mendengar informasi mengenai dirinya menurut orang lain, kan Tuhan Yesus tadi menanyakan, kata orang-orang itu
saya ini siapa? Lalu mereka mengatakan, kata mereka, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Terus ada juga di antara orang itu bilang Elia, ada juga yang bilang Yeremia, salah satu dari nabi-nabi di perjanjian lama. Lalu Tuhan Yesus mulai mengerucutkan pertanyaannya. Lalu kalau menurut kamu, kan kamu murid saya nih, yang selalu bersama-sama dengan saya. Minggu lalu Pak Amun bilang yang selalu menyertainya, ada bersama-sama dengan dia. Lalu Tuhan Yesus memberi pertanyaan yang lebih spesifik. Lalu kalau menurut kamu, siapakah saya? Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini awalnya Tuhan Yesus berkata, menurut mereka, menurut orang lain saya siapa? Lalu Tuhan Yesus mulai mengerucutkan. Tapi itu kan kata mereka, kalau menurut kamu siapakah saya? Lalu mereka terdiam, tetapi ada salah satu murid Tuhan Yesus yang menggebu-gebu dan memberi satu pernyataan yang sangat mungkin itu mengejutkan murid-murid yang lain dan membuat juga Tuhan Yesus bangga kagum terhadap pernyataan itu. Dia adalah Petrus, menyatakan satu pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di ayat yang ke-16 kan dikatakan seperti ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pernyataan Petrus ini bukanlah perkataan basa-basi ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian saya siapa? Itu bukan jawaban basa-basi dari Petrus, tetapi firman Tuhan menyatakan, memberi kesaksian bahwa itu dinyatakan oleh Allah, mengilhamkan, memberitahukan, menyatakan kepada Petrus dengan yakin bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi ketika Petrus menyatakan bahwa ya engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup, itu pernyataan itu bukan terkuak sendiri dari diri Petrus, tetapi Allah yang menyatakannya kepada Petrus. Katakanlah demikian, nyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Dia datang bukan untuk jalan-jalan, tetapi dia datang untuk menemui kita manusia berdosa dan mau menyelamatkan kita manusia berdosa. Pernyataan ini sungguh luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang. Bukan berarti kalau orang percaya kepada Petrus maka di atas kepercayaan kepada Petrus itu maka orang itu diselamatkan. Bukan. Tetapi dengan pernyataan Petrus itu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, orang itu diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bertanya demikian bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus ingin bertanya demikian, ingin mengkonfirmasi langsung kepada murid-muridnya mengenai pengenalan mereka secara pribadi mengenai dirinya. Kalau selama ini mereka hanya mendengar siapa itu Yesus, mendengar pendapat orang siapa itu guru mereka itu yang selalu mereka ikuti. Tetapi Tuhan Yesus ingin mereka punya pengenalan dan pengakuan sendiri siapa itu Yesus. Karena kenapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang dilakukan oleh Yesus ini hal yang sangat mendasar sekali atau kunci bagi seorang murid yang ingin mengikut Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya ini punya pengenalan, punya pernyataan dengan penuh iman kepada Tuhan. Karena hal ini, pengakuan ini, pernyataan mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan menyelamatkan manusia berdosa, ini akan menentukan sikap murid-murid di kemudian hari di dalam mengiring Tuhan. Karena hal ini hal yang paling mendasar, maka Tuhan Yesus harus konfirmasi. Tuhan tahu bahwa murid-murid sudah bersama dengan dia. Dan sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan, dia akan terpisah dengan mereka secara fisik. Tetapi memang Tuhan akan tetap menyertai mereka. Tapi Tuhan ingin supaya murid-murid ini punya pengenalan dan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Yesus guru mereka yang ada bersama-sama dengan mereka itu adalah
Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di ayat yang 21 itu merujuk kepada satu kondisi, satu pengakuan, pernyataan yang harus dimiliki oleh seorang murid. Jadi ketika seseorang dikatakan dia adalah seorang murid Kristus, maka seseorang atau orang tersebut harus mengenal dan menyatakan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Itu kunci utama. Tidak ada dasar yang lain selain ini. Tidak ada dasar lain selain ini. Kalau orang disebut sebagai murid Kristus, orang yang percaya, dia harus mengenal siapa Yesus. Dan juga dia harus berani menyatakan bahwa ia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa di setiap gereja, dan itu sudah menjadi aturan di dalam iman kekristenan, bahwa ketika seseorang mempercayai, mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, penyelamat hidupnya, ia harus dibaptis. Karena itu merupakan tanda pertobatannya. Jadi tidak sekedar mengenal, oh ya saya percaya, Tuhan tahu isi hati saya. Memang setiap orang itu ada waktu-waktu tersendiri. Oh saat ini masih belum, tapi saya akan berdoa supaya saya sungguh-sungguh, hati saya mantap. Dan harus menyatakan iman itu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Makanya sangat perlu sekali yang namanya baptis. Karena itu tanda pertobatan, pernyataan iman. Sungguh-sungguh percaya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Jadi dalam pernyataan Petrus ini tidak sekedar, oh ya murid-murid saya, Tuhan Yesus tahu. Oh murid-murid saya percaya kok kalau saya ini guru, Mesias yang dari surga. Tidak sebatas itu. Tetapi Tuhan Yesus ingin murid-muridnya memberi pernyataan, mengakui sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Demikian juga setiap kita, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Kumpai, juga merupakan dasar yang paling dasar sekali, yang merupakan kunci bagi kita. Ketika kita disebut sebagai orang Kristen, jemaat Tuhan di GKKB Kumpai harus mengenal siapa itu Yesus dan harus menyatakan kepercayaan itu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Itu kunci yang pertama. Ketika seseorang disebut sebagai murid Kristus, ia harus mengenal dan menyatakan keyakinannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, pengikut Tuhan, tidak sekedar seperti berkumpul seperti ini. Oh kalau hari Minggu ada ibadah saya akan datang, kalau ada perkumpulan saya akan datang. Tidak sebatas itu. Tetapi kita harus mengenal dan menyatakan iman kita itu. Oh kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Ketika seseorang disebut sebagai murid Kristus, ia harus mengenal dan juga percaya menyatakannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang disebut sebagai murid Kristus, berarti orang yang tadinya sudah percaya, sudah menyatakan imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, maka orang tersebut harus berani membayar harga. Harus berani membayar harga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus mengkonfirmasi murid-muridnya, maka dalam ayat yang ke-21 ini terjadi peningkatan pikiran, peningkatan tantangan iman, di mana Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, bahkan sampai mati, tetapi nanti akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hal ini mau menunjukkan kepada murid-murid Yesus bahwa seorang murid tidak hanya cukup pada pengakuannya saja, tetapi akan diikuti oleh tindakannya dalam mengiring Tuhan, dalam meningkatkan statusnya sebagai murid Kristus, menunjukkan statusnya sebagai murid Kristus. Ada harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus menyebut dengan jelas tindakan yang harus dimiliki oleh seorang murid yang sudah percaya dan menyatakan iman itu. Ada 3 hal yang dia sebutkan di sini. Dikatakan yang pertama itu mau menyangkal diri. Yang kedua memikul salib. Dan yang ketiga
mau mengikut Yesus seumur hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang murid berarti seorang yang mau belajar dari gurunya kan. Rata-rata kita kalau dulu mungkin kita belajar tidak sampai lulus SMP, SMA atau bahkan kuliah, tapi paling tidak anak-anak kita. Kalau seorang murid itu, seorang anak sekolah itu, dia harus belajar kan. Kalau dia tidak belajar maka pasti ada konsekuensinya. Jadi seorang murid dia harus belajar kepada gurunya. Nah, murid-murid Yesus ini mereka belajar dari guru mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yesus Kristus telah memberikan contoh bagi murid-muridnya, juga bagi kita hari ini. Ia dalam kemuliaannya datang ke dalam dunia yang berdosa untuk menyelamatkan kita. Ada firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Dikatakan seperti demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga hanya seorang murid yang harus berani untuk menyangkal atau mengesampingkan egonya, melepaskan kebiasaan yang berdosa. Ini adalah ciri-ciri orang yang mau membayar harga. Seorang murid dituntut untuk tidak mempertahankan keinginan-keinginan dagingnya dan berani berkata untuk tidak dalam perbuatan dosa. Seorang murid harus memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa, yang menjadi tuan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginannya sendiri, melainkan seorang murid harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Kalau tadi Tuhan Yesus memberikan satu contoh, memberikan teladan, memberitahukan kan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, beban untuk penyelamatan manusia. Itu bukan berarti Tuhan Yesus harusnya bisa saja dengan berkata kan, aku mau menyelamatkan kamu. Tetapi Tuhan Yesus mau memberikan contoh kepada kita. Dikatakan bahwa tidak menganggap sesuatu yang setara dengan Allah. Kealahannya itu sesuatu yang dipertahankan tinggal di sorga. Tetapi ia mau mengosongkan diri. Ia mau mengambil rupa seorang hamba. Mau datang ke dalam dunia menemui manusia berdosa. Nah, demikian juga murid-murid Kristus, para pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus, yang telah menyatakan iman kepada Kristus, juga harus bisa menanggalkan ego, menanggalkan hal-hal yang menjadi kenyamanan kita selama ini. Saya beri contoh, misalnya, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita kan kalau hari Minggu atau kalau ada waktu persekutuan ya, kita bodo amat. Atau kita pun sudah ke gereja tapi kita belum sungguh-sungguh. Jadi hati kita ya sudahlah, kalau sempat saya datang. Apalagi nih ya mau kongen ya. Kalau saya sempat lagi bersih-bersih rumah nanti saya datang. Oh, ke hari ini belum sempat, masih ada minggu depan. Tetapi seorang murid Kristus, ia harus berani menyangkal itu. Harus berani mengesampingkan itu. Karena ciri khas murid Kristus itu, ia harus berani menyangkal. Menyangkal itu seperti ini ya, misalnya. Seorang anak, misalnya saya kasih contoh, Aping, kamu tadi yang ngambil pulpen dia tuh. Lalu sebenarnya Aping mengambil tapi dia nyangkal, bukan aku Kak Kris. Dia nyangkal berarti tidak mengakui apa yang dia perbuat. Nah, kita sebagai murid Kristus itu dikatakan kita harus menyangkal segala kenyamanan kita selama ini. Kenyamanan yang saya maksud adalah kenyamanan kalau itu tidak membuat kita searah bertumbuh di dalam Kristus. Membuat kita berdosa itu harus dikesampingkan. Itu harus ditanggalkan, itu yang dimaksud. Jadi seorang murid yang sudah percaya, sudah menyatakan iman, ia harus berani membayar harga, yaitu harus berani menyangkal diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat baik kepada kita. Maka perlu untuk kita belajar juga ya, untuk berani menyangkal diri. Karena itu harga yang harus kita bayar ketika kita mau menjadi murid, mau menjadi pengikut Kristus. Poin yang kedua,
Ketika seseorang sudah percaya, dia kan harus membayar harga kan. Poin yang kedua, yang pertama tadi menyangkal diri. Yang kedua, seseorang harus memikul salib. Memikul salib itu tidak menggendong balok ini tiap hari, ya. Nanti Winda gendong ini ya tiap hari memikul salib. Karena kan firman Tuhan bilang memikul salib. Lah bagaimana badan Winda kecil gitu mau menggendong salib? Nah, bukan itu yang dimaksud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman Romawi, seseorang yang dijatuhi hukuman salib, seperti kalau kita lihat film-film Tuhan Yesus itu, maka dia akan dipaksa untuk memikul salibnya sendiri. Ya, kalau di film-film Yesus itu nanti ada Simon dari Kirene yang membantu ya, menolong ya. Nah, seseorang yang dijatuhkan hukuman salib, dia akan dipaksa untuk memikul salibnya sendiri dari tempat ia dijatuhi hukuman. Misalnya di sini diberi keputusan waktu sidang, maka dia harus memikul salib dari sini sampai ke tempat dia akan disalibkan. Dengan cara demikian itu sebenarnya mau mempertontonkan bahwa orang yang diputuskan untuk disalibkan itu memang benar-benar bersalah kepada negara dan mau tunduk kepada negara dengan dia mau memikul salib yang telah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia menerima kesalahannya itu. Nah, gambaran ini digunakan untuk menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan mau tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang tidak akan bisa memikul salib, tidak akan mampu untuk melakukan yang Tuhan kehendaki kalau seseorang ini tidak menyangkal diri. Karena dulu yang penuh kan keinginan kita, keegoisan kita, keberdosaan kita, kesalahan yang penuh dalam tutur kata, pikiran, perbuatan kita. Tetapi setelah kita mengesampingkan, berarti kita mau mengosongkan diri kita ini dengan segala hal yang berdosa itu, maka kita dapat memikul salib. Tapi kalau kita tidak mau menyingkirkan hal-hal yang lama itu mustahil untuk bisa memikul salib. Karena kan seseorang yang mau memikul salib berarti dia sudah memahami nih, oh memang saya harus mengesampingkan ini, memang saya harus membuang ini, maka saya bisa melakukan firman Tuhan. Karena tidak mungkin kegelapan dengan terang itu bersatu. Harus salah satu pergi, harus salah satu direlakan, ditinggalkan. Yaitu segala hal yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang melawan kehendak Tuhan, itu harus dibuang. Dan barulah kita bisa memikul salib. Barulah kita bisa mengerti, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Apa yang orang-orang Kristen lakukan harus selaras dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki di dalam hidup kita. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 27 berkata seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini sangat jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, maka kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib kita. Mungkin saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena iman kita, karena kepercayaan kita, kita dikucilkan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan, karena ibadah kita kepada Tuhan, orang menjadi tidak senang kepada kita. Itu harga yang harus kita bayar. Memang sudah harus seperti itu. Ya bukan berarti ya kita mau buat masalah dengan orang lain, bukan itu maksudnya. Lalu nanti berarti saya harus kalau bayar harga itu berarti saya harus berkorban. Iya betul, tetapi berkorban tidak seperti orang yang putus dengan pacarnya yang tidak seiman. Lalu dia bilang aku sedang memikul salib, aku sedang berkorban. Tidak. Tetapi kamu harus melihatnya. Ketika saya putus dengannya karena dia bukan orang percaya, ya memang saya sedang memikul salib karena dia bukan orang percaya. Karena firman Tuhan berkata, carilah pasangan yang sepadan, yang seiman, supaya sama-sama bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, harus berani menyangkal, membuang segala sesuatu, dan mau memikul salib. Mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu? Ya kita harus beribadah, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus mendengar firman Tuhan.
supaya kita semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di momen di mana Petrus menarik Tuhan Yesus berkata, Tuhan, itu sekali-kali kamu tidak akan menderita. Sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan kepada Petrus ketika dia berkata itu, enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Terkadang kita juga sama seperti Petrus. Sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kita sama seperti Petrus. Dari mana samanya? Kan kita tidak pernah ketemu Yesus secara tatap muka seperti ini. Dalam bentuk sikap. Terkadang kita tidak mau membayar harga. Kita tidak mau berkorban dengan iman kita. Seperti Petrus, dia berkata, itu tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis. Kamu sebenarnya tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Bahwa saya harus menanggung penderitaan itu untuk penyelamatan manusia. Tapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bahwa saya harus datang sebagai raja yang akan membebaskan kamu dari pemerintahan Romawi. Nah Bapak Ibu, berarti kita juga harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Maka kita bisa memahami dan mau berkorban demi iman kita. Pengorbanan kita bukan untuk siapa-siapa, tetapi sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mau memikul salib, mau mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam poin yang kedua tadi, bahwa seorang murid dia harus membayar harga. Poin yang ketiganya adalah selain menyangkal diri, memikul salib, yang ketiga adalah mau mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Tuhan Yesus yang 3 kata ini, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku, sangat tersusun poin-poinnya, tingkatan-tingkatannya. Jadi ketika seseorang mau menyangkal diri, dia mau memikul salib, maka orang yang menjadi murid Kristus, orang percaya yang sungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus itu, dia mau mengikut Yesus. Mengikut Tuhan Yesus bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja. Misalnya ketika kita dibaptis ya, kan ada kan, apalagi kalau lagu-lagunya itu mellow, membuat kita kayaknya Tuhan, aku berkomitmen untuk mengikut Tuhan seumur hidup saya. Nah, tetapi sebenarnya Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu tidak hanya sekali saja, tapi harus dilakukan seumur hidup. Harus dilakukan seumur hidup, bahwa saya mengikut Tuhan. Bahkan ada pujian kan yang berkata, mengikut Yesus keputusanku. Nanti poin yang ketiga, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Tuhan itu tidak hanya komitmen yang satu kali, tetapi mengikut Tuhan itu terus belajar menyangkal diri, memikul salib, dan berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita sedang menggumuli pemuridan. Dan saya rindu, ya setiap, ya secara khusus hamba Tuhan, majelis berharap Bapak Ibu boleh terlibat di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Tuhan kita. Supaya kita terus hidup memuliakan Tuhan. Dan kita benar-benar terus dimurnikan untuk menjadi murid yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini kiranya menolong kita untuk terus hidup semakin mengenal Tuhan, dan juga kita mau berkomitmen untuk membayar harga ketika kita menjadi muridnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami bersedia untuk dimurnikan oleh Tuhan. Bukan saja kami percaya dan menyatakannya dalam pengakuan kami di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Tetapi kami mau sungguh-sungguh, mau berani membayar harga. Kami berani untuk menyangkal diri, memikul salib, dan kami mau mengikut Tuhan seumur hidup kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kami, supaya kami tetap setia sampai Tuhan menemui kami kembali. Terima kasih Bapa, berkati firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Allah Roh Kudus memateraikannya kepada kami dan terus mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya dapat memberkati kita semua. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan pujian, Ku Mau Setia Sampai Akhir. Dalam pengulangan lagu yang kedua, petugas persembahan dipersilahkan. Ma
kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati Engkau. Baru saja kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tapi menjadi pedoman bagi setiap kami. Dan Tuhan, kami juga sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya di dalam tangan Engkau, kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Oke, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwasanya hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Iya, di dalam saya mendengarkan firman Tuhan tadi, biasa di belakangnya, Bapak Ibu pernah nonton Kersakti? Film Kersakti? Saya tidak tahu itu episode keberapa ya. Dulu waktu saya masih SMA kira-kira begitu ya. Di Kersakti itu ada satu momen di mana ada satu siluman yang kemudian menyamar ya persis sama Kersakti ya. Lalu kemudian jadi orang-orang pada waktu itu tidak tahu mana Kersakti asli, mana yang palsu ya, kira-kira begitu ya. Saya tidak tahu, yang tahu ini orang-orang yang suka nonton itu ya. Lalu kemudian satu ketika dari Kersakti itu ada keluar dari telinganya yang tongkat saktinya, lalu kemudian menghancurkan si Kersakti yang siluman. Akhirnya ketahuanlah siapa yang asli, siapa yang palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan ada begitu banyak orang yang menjadi Kristen, ya. Ada begitu banyak orang yang ke gereja, yang aktif ke gereja, tetapi ada begitu banyak orang juga yang sesungguhnya hanya bertopengkan bahwa dia hanyalah Kristen, tetapi sesungguhnya apakah dia murid Kristus? Belum tentu. Karena itu firman Tuhan hari ini sungguh boleh menolong dan menuntun kita untuk melihat apakah saya ini adalah murid Kristus yang sungguh, atau saya hanyalah ini adalah murid yang palsu. Saya bertopengkan Kristen, tetapi sesungguhnya saya bukan murid Kristus yang sebenarnya. Karena itu, apa ciri dari seorang murid Kristus? Firman Tuhan mengatakan tadi, dimulai dari ayat yang ke-16 itu dikatakan bahwa ada satu pengakuan yang jelas, dikatakan bahwa engkau adalah Mesias, ya, anak Allah, ya. Jadi ada satu pengakuan dari seorang murid mengenal tentang siapa Tuhannya. Lalu kemudian di dalam implikasi kehidupannya dia katakan, kalau kamu mau menjadi muridku, maka kamu harus menyangkal diri, ya. Kamu harus menyangkal diri. Lalu kemudian setelah itu kamu menyangkal diri, dikatakan kamu harus memikul salib, dan yang ketiga kamu harus mengikut aku. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan implementasikan, ya, gereja kita akan mengimplementasikan tentang pemuridan di gereja kita. Nah, tentu lewat pemuridan yang akan kita lakukan bersama-sama, ini akan menuntun, membimbing, menolong kita untuk sungguh-sungguh melihat tentang diri kita. Apakah kita sungguh murid Kristus? Apakah kita sungguh orang-orang yang komitmen, setia, loyal kepada Kristus? Nah, karena itu mari bersama-sama lewat kelompok pemuridan ini akan menolong kita untuk sungguh boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi bukan hanya menjadi Kristen, tapi menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Amin ya. Jadi mungkin beberapa minggu ke depan kita akan mencoba majelis kami hamba Tuhan akan mencoba membagikan, ya, kalau sudah fix kami akan menampilkan di di layar LCD kita tentang kelompok-kelompok pemuridan. Lalu kemudian setelah itu kita akan kumpul dengan orang-orang yang sudah di dalam bentuk kelompok itu untuk menentukan hari di mana kita akan melaksanakan satu kelompok, ya, untuk bertumbuh bersama, untuk belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi kami sedang pikirkan jangan sampai ada jemaat yang ketinggalan
namanya. Kalau ada yang ketinggalan namanya kan bahaya ya, nanti ngambek begitu ya. Jadi kami berusaha sebelum kami tampilkan, kami mau pastikan dulu bahwa semua anggota jemaat GKKB Kumpai sudah tercantum namanya di sana. Jadi betul-betul harus kami cek satu-satu supaya semua ada namanya di sana. Kira-kira gambarannya ini seperti ini. Jadi laki-laki dengan seusia laki-laki, perempuan seusia perempuan itu di dalam satu kelompok. Lalu kemudian ada satu hamba Tuhan di sana yang akan menjadi mentor, yang akan menjadi membimbing di sana, lalu kemudian ditemani dengan seorang majelis untuk menjadi pendamping di dalam kelompok pemuridan ini untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Supaya apa? Dengan kelompok kecil kita bisa lebih terbuka, sharing satu dengan lain tentang pergumulan kita, saling mendoakan, dan terlebih kita boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Jadi sungguh lewat perenungan firman Tuhan dalam 1 bulan ini, minggu depan saya akan berkhotbah tentang implementasi gereja untuk mewujudkan gereja yang memuridkan. Kira-kira sungguh lewat kesimpulan ini menolong jemaat untuk semakin melihat tentang konsep dari sebuah pemuridan yang sedang kita akan bangun di gereja kita dengan satu tujuan, membawa umat Tuhan menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, itu kira-kira yang saya sedikit tekankan karena sebentar lagi kita akan mengimplementasikan tentang rencana pemuridan yang akan kita lakukan bersama di gereja kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam warta jemaat pada hari ini. Namun sebelumnya, apakah ada yang pertama kali beribadah dengan kita? Di atas apakah ada? Boleh berdiri. Oh, puji Tuhan, di atas ada satu orang ya. Ya, kita kasih aplaus, ada satu orang di atas ya. Kami ya senang sekali ya saudari boleh hadir bersama dengan kami pada hari ini. Kalau belum ada tempat beribadah tetap di sekitaran Wala 2, kami mengundang saudari untuk boleh bergabung bersama dengan kami di GKKB Kumpai di tempat ini ya. Nah, jemaat Tuhan yang sudah menjadi bagian dari gereja ini terus setia ya beribadah kepada Tuhan. Ini adalah waktu kita. Suatu waktu kita tidak akan mampu lagi untuk beribadah. Ketika kita usia sudah di atas, ya rata-rata kita sudah tidak bisa lagi. Karena itu ketika masih diberi kesempatan, tetaplah setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan ya. Selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan ya. Terima kasih bagi jemaat sekalian yang sudah boleh hadir ya. Mengingat ini Imlek sudah semakin dekat, tadi ada satu bagian kita harus berani untuk menyangkal diri. Betul, Imlek itu penting bagi kita karena itu adalah sebuah budaya kita. Tetapi jangan sampai karena Imlek lalu kemudian kita mengabaikan namanya ibadah. Ya, oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam warta jemaat pada hari ini. Dimulai dengan jadwal pelayanan pada minggu depan tanggal 30 Januari. Yaitu implementasi gereja dengan tema implementasi gereja mewujudkan murid Kristus. Tentu ini merupakan sebuah tujuan dari kita. Pembicara saya sendiri, pemimpin pujian Lili, backing vokal Desi, dan evangelis Chris, musik saudara Kevin, petugas persembahan Ibu Suryana dan saudara Dylan. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah sekolah minggu 30 Januari 2022, Tuhan menolong Gideon. Cerita firman Tuhan saudari Meli, pemimpin pujian Vivi dan Milna, musik saudari Acing. Lalu kemudian ini jadwal pelayanan Tunas Remaja tanggal 30 Januari dengan tema firman Tuhan, engkau takut akan Allah, yaitu Abraham, tentang tokoh Abraham, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Pembicara Ibu Esther, pemimpin pujian Mei, singer Hengki dan Ayen, musik Asau, Jose dan Abu, petugas persembahan Andre, operator LCD yaitu Raymond. Lalu kemudian ini laporan persembahan yang masuk. Ibadah raya di dalam ibadah raya pada minggu lalu sebesar Rp1.003.000. Laporan persembahan kolektan sekolah minggu Rp132.000. Tunas remaja Rp337.000. Pemuda remaja Rp62.000. Lalu kemudian ini persembahan persepuluhan yang masuk. Pertama Ibu keluarga Ibu Asnawati Rp400.000, saudara Dylan Rp100.000. Ibu Ling Mengnai 100.000, Ferdian atau Awang, ini di Jakarta.
500.000. Itulah persembahan yang masuk pada minggu yang lalu. Lalu kemudian tetap diingatkan untuk setiap jemaat untuk boleh mengikuti ibadah dengan setia walaupun saat ini sedang di dalam momen Imlek, dan terus didorong untuk membawa Alkitab buku seperti ini ya. Lalu kemudian bagi jemaat yang saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah yang sudah merasa bahwa saya sudah mengambil komitmen untuk menjadi murid Kristus, saya sudah yakin menjadi murid Kristus, silahkan Bapak Ibu daftarkan diri untuk saudara mengikuti kelas katekisasi, untuk saudara dipersiapkan untuk menerima baptis. Kelas baptis kita akan kelas katekisasi kita akan buka pada tanggal 13 Februari ya, 3 minggu yang akan datang. Lalu kemudian diingatkan kepada Bapak Ibu bahwa perayaan Imlek di gereja kita akan laksanakan pada tanggal 6 Februari. Ya, tanggal 6 Februari, karena itu Bapak Ibu diingatkan seperti budaya kita yang selama ini, silakan boleh siapkan kue Bapak Ibu di dalam toples bika untuk Bapak Ibu boleh bawa untuk kita boleh makan bersama-sama di gereja. Jadi jangan pakai toples kaca karena itu supaya takut pecah dan sebagainya. Karena itu pakai bika biasa, lalu kemudian kita akan susun meja di depan, lalu kemudian tetap seperti ini untuk kita makan bersama-sama untuk bisa kongke-kongke untuk ngobrol di dalam momen Imlek pada tanggal 6 Februari di dalam gereja. Jadi untuk membangun sebuah kekeluargaan yang semakin lebih dekat dengan satu dengan yang lainnya. Nanti gereja akan siapkan air minum ya, atau minuman kaleng seperti itu ya, terserah majelis lah begitu ya. Dan juga majelis juga mungkin menyediakan kue untuk boleh dinikmati bersama-sama ya, selain dari jemaat membawa ya. Lalu kemudian ini informasi penting. Jadi pada bulan Natal kemarin ada satu orang yang ketemu dengan saya yang sempat membagikan bingkisan 10 bingkisan Natal. Lalu kemudian saya antar dia pergi membagikan bingkisan Natal itu. Lalu kemudian di dalam mobilnya dia kami ngobrol. Lalu kemudian saya ditanya, Pak Pendeta, di gerejanya Pak Pendeta ada enggak orang-orang yang mengikuti Imlek? Saya bilang, banyak. Lalu kemudian, boleh kasih data saya Pak Amun? Saya bilang boleh. Lalu kemudian saya kasih, lalu kemudian saya datakan semua jemaat. Lalu kemudian tadi pagi dia telepon saya, Pak Amun, kami sudah siapkan bingkisan untuk Imlek untuk jemaatnya Pak Amun. Kami akan bagikan pada tanggal 25 Januari pada hari Selasa jam 10. Ya. Nah, bagi yang jemaat yang hadir akan mendapatkan bingkisan Imlek dari mereka, ya. Nah, karena itu saya mengajak jemaat karena saya sudah mendata jemaat semua. Jangan kalau tidak datang nanti tidak dapat, ya. Jadi usahakan jam 10 hari Selasa datang di gereja. Datang di gereja, nanti mereka akan datang dari Pontianak, lalu kemudian mereka akan bagikan kita bingkisan Imlek. Isinya apa saya tidak tahu, ya. Tapi yang pastinya mereka akan berbagi kasih di dalam momen Imlek ini, ya. Jadi ya puji Tuhan kalau angpau begitu ya. Ya, kita tidak tahu ya, silakan Bapak Ibu datang hari Selasa. Ya, jemaat sekaliannya jangan lupa hari Selasa. Satu keluarga itu dapat satu. Jadi kayak misalnya Bapak Winda dengan Bapak Asen itu beda ya. Jadi Bapak Asen, Bapak Winda harus datang. Ya, kalau satu orang datang nanti cuma dapatnya satu begitu ya. Jadi yang satu keluarga tapi 2 kakak di dalam, silahkan datang bersama-sama karena saya sudah data per kakak. Jadi kalau misalnya Aliong saya hitung 1 kakak, Desi 1 kakak, papanya Eko 1 kakak. Jadi lalu kemudian Helen saya hitungnya 1 kakak. Karena kan Helen masih sendiri ya. Ibu Kanggu Heun saya tetap hitung 1 kakak. Ya, walaupun tinggal satu rumah. Jadi tapi yang diminta adalah mereka harus hadir di gereja pada hari Selasa jam 10. Bagaimana kalau saya kerja Pak Amun? Boleh utus perwakilan. Misalnya Helen kerja, suruh datang Raymond. Oh ya enggak apa-apa. Ya, saya perwakilannya Helen Kak. Enggak apa-apa ya. Jadi silakan. Kalau tidak datang, saya tidak jamin dia bisa tinggalkan bingkisannya ya. Jadi kalau tidak dapat berarti memang bukan berkat saudara. Karena itu datang hari Selasa ya. Saya berharap jemaat boleh hadir ya. Demikian disampaikan pada hari ini, hari Selasa jangan lupa. Kalau Bapak Ibu tidak datang nanti saya bohong ya.
Saya dianggap bohong sama yang dari Pontianak itu, bilang, Pak Pendeta ini tidak bisa dipercaya begitu ya. Jadi saya berharap untuk Bapak Ibu boleh datang ya. Oke, demikian warta jemaat pada hari ini. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sesudah itu kita akan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus melalui karya salib yang telah menyelamatkan kita, dan pimpinan penyertaan di dalam Allah Roh Kudus memimpin menyertai jemaat sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu kembali pada minggu depan di dalam ibadah raya di tempat ini. Tuhan memberkati kita.